وجمالي خير كمالي وفكري للهدى يا ربي أنت الهادي وفكري للهدى يا ربي أنت الهادي وفكري للهدى ونور لي فؤادي عجلوا له صدى يا ربي أنت الهادي وفكري للهدى ونور لي فؤادي عجلوا له صدى يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي ونبالي ونبالي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن بعد wonten kesanipun para kiai, para alim, para ulama, para habaib yang sampun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesanipun pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Jumapolo yang kula hormati. Wonten kesanipun pengurus ranting Nahdlatul Ulama di Sandakalan ingkang kula hormati. Ugi wonten kesanipun takmir mushola Fafirul Allah ingkang kula hormati, boten kesupen teman-temanipun Bapak Kepala Dusun Pijenan Bakalan Jumapolo ingkang kula hormati, ugi ingkang kula hormati sedana sedanten banom-banom Nahdlatul Ulama Kecamatan Jumapolo, awis saking muslimat fatayat Ibnu IPPNU Pager Nusa Banser GP Ansor dan sanes-sanesipun ingkang boten saged prospek tunggal fokus tunggal wabil khusus dumateng guru kita sedaya panjenenganipun Maulana Habib Hasan bin Amri Alidrus, ugi panjenenganipun Romo Yai Muhammad Munif, ugi panjenenganipun Romo Yai Ahmad Husin ingkang tansah dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ugi ingkang kula tresnani Hadroh Ibnu Jumapolo, ugi sedaya ingkang kepareng rawuh wonten ing dalu punika. Saderengipun monggo kita tansah mujahaken rasa puji syukur untuk sahabat Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing dalu punika kita sedaya dening Allah taksih dipun paringi kesehatan, kesarasan, tetep iman saha Islam sehingga kita sedaya saged makempal kanthi manggih rahayu wujud boten wonten alangan setunggal punapa. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring rahmat nikmat ridho dhateng kita sedaya, amin ya rabbal alamin. Salawatu bisalam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya estu dipun golongaken umatipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang pikantuk syafaatipun, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalu asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, hadirin kiram dumateng para alim para ulama subhanallah hormati Bapak Bapak Ibu di jalan hormati nanti kami hormati sedaya ingkang hadir ingkang Allah hormati. Alhamdulillah aku dan semacam Allah telat ingin acara rutin terus kemauan ke meskipun Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanatil mutasil ila Imam Abu Yasin Muhammad bin Muhammad bin Alwai al-Maliki al-Hasani nafa'ana bihi wa bi umumi bi dawri amina bijarabal ila angkol
Qala ta'ala fi kitabil karim dzalika wa ma yu'adzim syairallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa man laysa wong yu'adzim ngagungke sapa man syairallahi ing siar-siari Allah fa innaha mongko satemene syairallah iku min taqwal qulub saking ati ingkang takwa. Wa dzalika wa ma yu'adzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih. Iki kangge dalil nanti ada keterangan bahwasanya Allah memerintahkan kula sedaya nggih punika supados ngegungke beberapa yang digungke oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk benda mati. Tapi kula jenengan tetep ngegungke. Napa wa min dzalika lan iku setengah saking mengkon-mengkon sahirallah al-Ka'bah tu utai Ka'bah al-mu'dhamatu kang den gungke. Termasuk Ka'bah. Niku perintahe Gusti Allah. Wal hajarul aswadu lan hajar aswad. Wa maqamu Ibrahim alaihissalam lan maqam Ibrahim. Fa innaha mongko satemen al-Ka'bah tu iku ahjarun beberapa watu. Wa amarona wa amarolan perintah kami kita semua Tuhan Nabi sallallahu taala bidak dibiya kelahuan dibenika ngegungke Ka'bah bitawafi oleh ngegungke bitawafi kelawan tawaf til baiti oleh baiti. Wa masjid ruknil yamani lan usap rukun yamani ketika tawaf. Wa takbiril hajaril aswadi lan kon ngambung hajar aswad. Terus wa bis sholati lan kon nglakoni salat khalfal maqami ana ing makom burine makom Ibrahim. Wa bil wuqufi lan kon mandeg lidung krana donga indah mustajari ana tempat sing mustajab. Wa babil ka'bati lan lawange napa jenenge Ka'bah. Wal multazamilan tempat multazam atau multazam niku dikatakan talang mas. Di Ka'bah itu ada talang mas. Jadi dan ngandhape niku kon wonten sing. Niki menerangkan bahwasanya kula jenengan sedaya ngegumke inggih punika sing dibukune dening Allah Subhanahu wa taala termasuk Ka'bah. Dulu di Karanganyar wonten cerita nggih Karanganyar sing hormat bendera merah putih jare musyrik wonten nggih. Lah nek hormat bendera merah putih musyrik berarti wong sing do tawaf nang Ka'bah mriku wis musyrik kabeh. Itu benda mati hanya batu. Tapi kenapa disuruh Gusti Allah ke ngegumke? Ngegumke bukan berarti kita nyembah ngoten. Jadi pemahamannya mereka ngajine kurang. Ngajine kurang jangkep. Cara wong Jawa ini kurang jangkep. Jadi haram. Hormat bendera merah putih haram. Wong piye karo piye? Boten pemahaman boten seperti itu. Kita suruh ngegumke bendera merah putih ini nopo? Ketika wong Indonesia habis ten nih ketika bandiri nganu lambang negara ini istiqoroh dulu setelah istiqoroh terus membaca di kitab Bukhari Muslim ternyata kitab Bukhari Rasulullah mengatakan merah dan putih itu adalah isyarah. Dan tidak sembarangan ngarang gawe bendera nang Indonesia itu tidak sembarangan. Semua ulama itu membuat sesuatu di Indonesia ini tidak sembarangan dengan akalnya, tapi dengan istihoroh, dengan riadoh. Makanya di sini dikatakan pulau jenazah kon ngegungke termasuk hajar aswad. Terus makom Ibrahim, pulau jenengan ketika tawaf setelah rampung tawaf, sholat dua rakaat di belakang makom Ibrahim, terus berdoa. Baru setelah itu minum jam-jam baru geser ke arah nopo jenenge tempat sa'i. Karena walaupun itu sebuah batu yang ditata yang dinamakan Ka'bah itu ternyata Gusti Allah memerintahkan kepada kita bitakdzimiha bitawaf. Lengke waktu atau Ka'bah itu dengan tawaf. Terus rukun Yamani. Nah, belum Hajar Aswad. Itu ada rukun Yamani. Nah, dungane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar dan sak terusé wonten doane. Lan niku di rukun Yamani karena nang usap tidak bisa cedek dengan rukun Yamani maka akan isyarah. Bismillahirrahmanirrahim.
ngaten iku. Kaya ngono cari salah. Nek salah berarti wong sak jagat sing do haji umroh musyrik kabeh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula illa bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti asma'in. Wa ala hadratil habib wa ala kitab المرء أسير أحمد الحسين وحوزة خالد سيدنا مراد سبعة المعصوم وسبعة الأسماء سبعة المسيح أسماء سبعة المسيح أسماء سبعة المعصوم أسماء وزوجي وذريته وحيدته ونحو خصوصا إلى جميع من حضر بهذا المجلس ونحو خصوصا أول من كان هذه القرية في جنة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Itamu padha wedya sapa sira kabeh da'watal mazlumi ing dungane wong-wong kang den kaniaya. Sebab apa sira kon wedi marang dungane wong sing dianiaya? Fa innaha krana temen sedone da'watal mazlum iku tuh malu den tumpakake alal ghamami ing atase mendung. Mula yaqulu dawuh sapa Allah Gusti Allah wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahi. Mula dungane wong sing dianiaya niku mandi. Mula kudu wedi karo wong sing dianiaya. Bapak-bapak ya ora kena nganiaya karo garwane, nggih. Ibu-ibu ya ora kena nganiaya karo kakunge. Kapan kakunge niku ngambek ndonga nduk mandi, wah jenengan gelo dhewe. Ya Allah Gusti, kula Gusti sia-sia mawon kalih bojoku. Napa-napa kok ora bener. Nyambut gawe ora bener. Nang omah ora bener, tak kei sithik ora bener, akeh yo entek. Wong sing lanang nganti ndonga pengen bojone umpama niku nak mandi kalau sing kakung yo ngono aja kae gelas sing putri aja aneh-aneh. Tangannya aja cengkiling, kadang-kadang ya wong lanang cengkiling kadang mboten kok kompak cengkiling iki plak-plak sing wedok salah sithik tangane mara sing wedok salah sithik unine elek ngoten iki ora paham ali wong wedok niku ndonga ya boro-boro ndonga iki wong wedok ngambek ngono kuwi Sedino, sedino ngambek, sedino wong lanang wis bojo. Ora masak dibuka, ora masak kisah, sahur, ora umbah-umbah, ora masak, ora nusoni anak. Sing wedok ngomong susono anakmu. Ora. Tapi napa dongane wong sing dianyar niku ditumpakne mendung. Gusti Allah ngendika, demi kemuliaan ingsun lan keagungan ingsun langsuran naga walau bagai aku
aku arep nulung awakmu senajan dengan masa yang sudah lampau, senajan dengan masa yang sudah kamu sudah lupa. Pada ini Islam itu suwe masa-masa itu dulu lagi jenengan dungo ini itu suwe saiki iki jabat sok enten kalane dia menika dungo nggih hingga diijabah Bismillahirrahmanirrahim. Isnani utawi rong perkara yu ajil huma kang bakal gege ing siksane sapa Allah Gusti Allah fi dunya ing dalem donya. Dadi eneng perkara kalih sing siksa niku dikek nek donya. Nek donya wis diparingi napa paning alam akhirat. Sepisan apa al-baghi ki menani ngoyo utawa lanjut wa uqul walidaini lan wong wani marang wong tuwa loro. Nyamari. Ora pareng lanjut, ora pareng aniaya, boten pareng napa wani nyang wong tuwa bil walidaini ihsan. Lan kelawan wong tuwa loro ira ihsana gawe apik temenan. Hadis kurli wali taika inayal masih siro syukuro yang Gusti Allah ingsun Allah lan syukuro yang wong tua loro ora cukup syukur yang Gusti Allah tetapi nyuwun sewu ya kudu syukur yang wong tua loro lahu adzani anibni Abi Bakra sematan muga-muga manfaatipun kula. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, masih diberikan kesehatan sama Allah, masih diberikan daripada kekuatan sama Allah bisa sampai di tanggal 10 atau malam 10 bulan Ramadan. Alhamdulillah banyak di antara kita yang sudah banyak melaksanakan sholat taraweh, banyak juga yang sudah menghadiri tadarusan Al-Quran, banyak yang juga yang sudah daripada semangat berpuasanya, semoga daripada amal ibadah kita semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sisa Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling berkah untuk kita dan untuk umat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dari tadi kita sudah mendengarkan daripada ilmu hadis, begitu juga ilmu tauhid daripada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita. Semoga apa yang kita dengarkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita di sini akan bahas sedikit daripada wasiatnya Mbah Hasyim Al-Asy'ari. Daripada kitabnya Mbah Hasyim Al-Asy'ari tentang adab, niki Mbah Hasyim mengingatkan kita semua. Mengingatkan buat apa? Mengingatkan buat mengagungkan, menghormati dan juga memuliakan orang-orang yang ngajar atau berdakwah atau yang kita ambil ilmunya dari mereka. Ini bahasnya mengingatkan kita, jenengan kalau ketemu sama kiai, jenengan kalau didatangi kiai, jenengan kalau ada santri-santri datang ke tempat jenengan ngajar di sana, berdakwah di sana, katanya Mbah Hasyim di sini hendaknya diagungkan. Yang kedua dimuliakan. Yang ketiga ya, jangan melupakan daripada kemuliaannya. Hak-haknya itu harus dipenuhi. Kenapa kok Mbah Hasyim sampai mengatakan seperti ini? Lah memang apa sih kemuliaan mereka ini? Santri-santri, kiai-kiai yang ada di desa kita, di kota kita, di kampung kita ini apa? Kok sampai Mbah Hasyim bilang muliakan mereka? Kok sampai Mbah Hasyim bilang duduklah kalian sama mereka, sabar sama mereka, begitu juga tampakkan adab kita ketika duduk sama mereka. Ternyata Mbah Hasyim bilang seperti ini, Bu Pak, itu
sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini disebutkan wa maka rabbuka liyuhlikal bidzulmin wa ahluha muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ini tidak akan menghabiskan satu desa dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala, alias Allah akan menolak bala daripada satu desa cuman gara-gara ada di dalam desa tersebut orang-orang muslim. Siapa itu orang-orang muslim? Orang-orang muslim itu bukan sekedar dia orang soleh, bukan sekedar dia ahli masjid, bukan sekedar dia istiqomah sholat berjamaah, bukan sekedar dia alim, bukan. Tapi orang muslim ini adalah orang yang berusaha memperbaiki diri dan juga punya semangat dan pandangan yang luas untuk memperbaiki orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini namanya orang muslim. Beda sama orang soleh. Kalau orang soleh itu cuman baik buat dirinya sendiri, ya dia pokoknya sholat tidak ditinggal, pokoknya dia jauh dari maksiat, dia tidak mau ngurusi orang-orang yang ada di sekitarnya ini, mau baik terserah, mau buruk terserah. Itu kalau dia cuma soleh tok. Tapi yang dimaksud sama Allah di dalam Al-Quran akan menjadikan desa kalian ini aman, akan menjadikan desa kalian ini tertolak daripada bala dan musibah kalau ada di daerah kalian ini orang-orang muslim. Muslim ini dia yang pikirannya gimana orang-orang di sekitarku ini cinta sama Nabi, gimana orang-orang di sekitarku ini senang sama majelis taklim, gimana orang-orang yang ada di sekitarku ini jauh daripada maksiat. Orang-orang seperti ini yang akan menjauhkan daripada desa kita dan daerah kita ini bala dan musibah. Maka Bu, Pak, terkadang sekarang kita lihat badan kita sehat, alhamdulillah. Rezeki kita alhamdulillah dikasih kelancaran sama Allah. Terkadang kita lihat keluarga kita keluarga yang bahagia. Jangan kira kemakmuran dan kebahagiaan tersebut itu karena amalan kita sendiri, tidak. Tapi keamanan, kenyamanan, ketentraman yang kita rasakan sekarang ini adalah berkat mereka itu. Yang pemikirannya setiap malam, ya Allah, aku punya tetangga ini belum mau sholat, kasih hidayah dia ya Allah agar dia mau sholat. Yang mana setiap malam ini lisannya, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan. Ya Allah, perbaiki umatnya Nabi Muhammad SAW, berkatnya mereka. Terkadang Pak, orang-orang yang seperti itu tidak kelihatan di majelis. Terkadang duduknya malah paling belakang. Terkadang malah tidak pernah megang mikrofon, tidak pernah disuruh jadi imam. Tapi mereka itu justru menjadi pengaman daripada daerah ini. Makanya katanya Mbah Hasim, orang-orang muslim ini banyak di daerah jenengan. Termasuk daripada guru-guru kita, kiai-kiai kita yang ada di daerah sini. Baik yang sudah tua maupun yang masih muda, katanya Mbah Hasim, agungkan mereka. Jadikan mereka ini nyaman, senang, tentrem di sana. Agar apa? Agar terus daerah kita ini menjadi aman. Ditambah lagi Mbah Hasim mengatakan, dan juga jangan sekali-kali ini kalau kita mau melakukan sesuatu perkara, kita lupakan mereka, jangan, kata Mbah Hasim. Kata Mbah Hasim, hendaknya kalau kita ini mau melakukan sesuatu apapun daripada perkara tersebut, hajatan kah, acara bahagia kah, atau acara duka kah, ajak mereka atau bahkan kita hendaknya bermusyawarah dulu dengan mereka. Sehingga seluruh daripada yang kita kerjakan ini dinaungi sama Allah Subhanahu wa taala sesuai juga tuntunan syariat. Karena terkadang Bu, Pak, banyak yang kita lihat, kita ini kalau ngaji nurut sama ustadz kita, sama kiai kita. Kalau hadir majelis nurut, kalau pengajian hadir semua. Tapi ketika nanti kalau mau bikin acara, kalau mau bikin acara bahagia atau acara duka, itu dilupakan itu omongan-omongannya ustadz, omongan-omongannya kiai, nasihat-nasihatnya kiai. Sehingga banyak daripada acara-acara yang kita rayakan itu
Makanya kalau sekarang kita mau bikin misal setelah nanti habis lebaran anakku mau nikah, mau mantu, gimana caranya acara ini juga acara yang diberkahi sama Nabi Muhammad. Kita duduk sama para kiai yang ada di sini, musyawarah tanya, gimana kalau saya datangkan organ, boleh apa enggak? Gimana saya kalau dangdutan, boleh apa enggak? Gimana kalau saya sampai seperti ini? Kita izin ngomong sama mereka biar kita dikasih nasihat. Loh, jangan pakai organ yang perempuan yang joget-joget. Nanti kesian anak-anak kita ngelihat aurat. Nanti kesian daripada generasi-generasi kita malah ikut-ikut seperti itu. Semakin jauh dari ilmu, semakin jauh dari Al-Quran. Malah akhirnya banyak di daerah sini akhirnya banyak perzinaan dan yang lain-lain karena matanya mereka tidak terjaga. Dengan seperti ini kita sadar, oh iya. Terus bagaimana acara yang benar? Acara yang benar seperti ini. Orang kita juga masih banyak tim hadrah yang bagus. Kita juga masih banyak daripada orang-orang yang bisa memeriahkan acara tanpa perlu ada kemaksiatan di dalamnya. Makanya untuk menjadikan tempat duduk atau majelis kita pengajian Sabtu Pahing ini lebih luas lagi manfaatnya, jadikan diri kita ini punya hubungan kuat sama para asatidz yang ada di depan, para guru-guru kita yang ada di depan ini. Kita duduknya ini jangan cuma selapan sekali aja, tapi kalau perlu kita datangi rumahnya beliau kita tanyakan, kita musyawarah, Ustaz ini anak saya sebentar lagi sunat, saya mau mengadakan acara, gimana enaknya? Nanti beliau akan cerita, oh dulu kiai saya juga anaknya juga sunat waktu itu, diajarkan seperti ini, caranya seperti ini, alhamdulillah anaknya jadi anak soleh. Oh dulu guru saya seperti ini, akhirnya warisan Nabi Muhammad SAW itu keluar dan kita dapat yang banyak. Makanya ini keinginan dan cita-citanya Mbah Hasyim Malasari, apalagi sekarang kita ini warga NU. Tentunya warga NU itu NU-nya bukan cuma di Kopiah saja, tapi NU-nya harus di mana? Di hati. Orang yang melihat kita itu tahu, oh ini orang NU. Orang yang melihat acara kita juga tahu, oh ini acara pernikahannya orang-orang NU. Karena acara pernikahannya orang-orang NU itu bikin senyum Nabi Muhammad SAW. Oh ini adalah rumahnya orang-orang NU, karena banyak daripada foto-fotonya ulama, banyak daripada foto-fotonya habaib, para kiai, orang-orang yang soleh, sehingga para malaikat banyak di rumah tersebut masuk rumahnya dalam keadaan tenang, aman, nyaman. Keluarganya jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masuk masjid ini masjidnya orang-orang NU, karena banyak pengajian di situ, banyak daripada orang tua di dalamnya dihormati, anak-anak kecil dimuliakan. Ya, begitu juga akhlak dan adabnya Nabi Muhammad SAW hidup di sana. Kuncinya satu, kata Mbah Hasyim. Apa? Muliakan itu mereka orang-orang muslim itu. Jadikan orang-orang muslim itu kerasan di daerah jenengan. Jadikan orang-orang muslim itu senang berada di desa jenengan, dengan kalian taati omongan-omongannya, fatwa-fatwa agamanya kita ikuti. Ya dengan seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita daripada seluruh bala dan musibah. Dan sebentar lagi ya kita ini sudah memasuki daripada 10 hari pertengahan bulan Ramadan. 10 hari pertama sudah lewat, 10 hari pertengahan kita akan datang, dan terakhir nanti 10 hari terakhir kita juga insya Allah dipanjangkan usia kita, bisa memasuki 10 hari terakhir dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi jangan bosan-bosan Bu untuk beribadah, untuk menghadiri majelis taklim. Bapak-bapak juga jangan bosan-bosan, karena kalau di nasihatnya, kita baca di nasihatnya para ulama, termasuk nasihatnya daripada Mbah Hasyim Malasari, beliau ini banyak mengatakan, bandingkan sama atau perhatikan yang teman-teman kita, bandingkan atau pikirkan, renungkan daripada teman kita, kerabat kita, ataupun kakek kita, ataupun daripada tetangga-tetangga kita yang kemarin Ramadan kemarin masih puasa bareng sama kita, Ramadan kemarin masih etika bareng, masih tadarusan bareng, masih juga yang namanya
menghadiri majelis-majelis taklim bareng, tapi mereka sekarang sudah tidak bisa. Tidak bisa, entah mereka sudah meninggal dunia atau mereka sudah tidak sehat lagi. Tapi kita di sini masih dikasih dua nikmat, panjang umur masih, sehat juga apa? Juga masih. Jadi kalau urusan capek-capek tidak apa-apa. Yang penting kita sabar, kita duduk. Walaupun kita capek, kita tetap rasakan. Kenapa? Karena daripada kita sudah tidak bisa lagi, mending kita capek. Dan para ulama mengatakan ala qadri ta'ab rahatil mungqalab. Sebanyak rasa capek yang kalian rasakan ini, ketenangan hati juga akan kalian dapatkan. Bayangkan kita tadi sholat tarawih, setelah sholat tarawih tadarusan, setelah tadarusan langsung pengajian, setelah pengajian tadi kita baca tahlil, kemudian dengarkan 3 ustaz daripada ngaji kitab semuanya, capek badan kita, tapi hati kita dikasih apa? Ketenangan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan hati ini yang mahal, tidak bisa kita dapatkan dengan banyak harta, tidak bisa kita dapatkan dengan merasakan nikmatnya makanan. Makanya kenikmatan seperti ini harus kita jaga walaupun kita harus capek-capek untuk mendapatkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kepada kita hidayahnya, terus memberikan kepada kita taufiknya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan tangan kita, kaki kita, mata kita, lisan kita, hidung kita untuk sesuatu yang diridhai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaga seluruh tubuh kita daripada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjadikan bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan yang paling berkah untuk kita dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.